Nah, saya contohkan tentang orang-orang solih, yang lalu amalan-amalannya itu didorong oleh suasana batinnya. Ada yang namanya Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ini orang solih. Ini kalau malam, ini melewati malam itu tidak bisa tidur. Jadi matanya tidak bisa terpejam. Nah, itu dalam munajatnya dia mengatakan, ilahi hammuka at-tala alayya al-humumad dunyawiyah wa hala baini wa bainar ruqud Ilahi Tuhanku, cita-citaku kepadamu itu membuat sirna kesedihanku. Jadi cita-citaku terhadap Engkau untuk mendapatkan ridha Engkau, mendapatkan ampunan Engkau, mendapat kasih sayang Engkau, membuat kesedihan dunia itu menjadi sirna. Wahala baini wa bainar ruqad, sehingga itu menjadi penghalang antara saya dengan rasa nyenyaknya tidur, sehingga dia tidak bisa tidur karena keinginan suasana batinnya terhadap Allah. Nah, ini yang lalu muncul di batinnya Daud At-Ta'i, sehingga rasa kantuk itu menjadi sirna, kesedihan juga menjadi sirna, karena harapan-harapannya terhadap Allah, keinginan-keinginannya terhadap Allah menjadi tampak di depan matanya. Ini salah satu bentuk suasana hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum, kita lanjutkan kajian hikam Ibnu Athaillah. Sekarang hikmah yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul amal bitanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macamnya jenis amal, bermacam-macam amalan-amalan itu. Ada orang yang mengamalkan istilahnya adalah sholatnya begitu kuat, ada begitu kuat zakatnya itu. Nah, macam-macamnya amal itu bergantung dengan waridatil ahwal, karunia keadaan hati seseorang. Artinya suasana yang dikaruniakan Allah kepada seseorang dalam hatinya itulah yang menentukan orang itu amalnya apa yang lalu dikerjakan. Sehingga gerakan amalnya zahir itu, amalnya jasad itu bergantung dengan amalnya hati. Jadi ahwal itu adalah harakatul qalbi, jadi gerakannya hati, suasananya hati. Ketika orang misalnya lalu banyak ingat kepada dosa-dosa yang lalu, maka dia betul-betul akan istighfar kepada Allah berulang-ulang terus berulang-ulang, karena suasana hatinya adalah suasana di mana dia merasa betul-betul telah melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi orang yang lalu
suasananya begitu senang kepada Allah, begitu suasana bahagia karena Allah memberikan karunia yang banyak, maka amalan-amalan zahirnya yang tumbuh adalah dia bersyukur kepada Allah. Sehingga tidak jarang orang lalu dalam amalannya itu, dalam zikirnya itu misalnya, lalu banyak membaca alhamdulillahirrabbilalamin terus diulang-ulang, karena suasana qalbunya, suasana hatinya adalah dia sedang senang dengan Allah. Nah, di sini dikatakan inna ba'dal murid najidu mustaghilan bis shalah. Jadi kadang seorang murid itu, ada istilah murid itu istilahnya adalah kalau dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tazkiyatun nafs itu, kalau murid itu artinya orang yang berkeinginan selalu dekat dengan Allah, itu muridnya. Nanti ada istilah awam, ammah, ada murid. Nah, kalau murid itu adalah orang yang selalu punya keinginan untuk selalu berusaha bagaimana mencari jalan dekat kepada Allah. Ada murid, ada murad. Nah, kalau murad itu adalah orang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, sehingga dia apa yang diinginkan Allah, dia berjalan di situ. Artinya Allah memberikan karunia-karunia terhadap dia, itu murad. Nah, murad itu lebih tinggi daripada murid. Nah, kalau murid itu masih berusaha untuk bagaimana dia menempuh jalan-jalan Allah. Nah, kalau murad itu justru Allah menunjuki jalan-jalan, karena memang dia dikehendaki oleh Allah. Nah, ada orang yang lalu disibukkan dengan puasa misalnya, karena suasana hatinya adalah senang dengan puasa. Ketika misalnya Allah menjanjikan orang yang puasa itu adalah Allah yang memberikan balasan, Allah yang akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang puasa. Sehingga katanya ulama itu, Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, seandainya orang tidak punya amal puasa saja, itu puasanya saja yang menonjol, itu sudah cukup untuk tiket ke surga. Saking orang yang puasa itu sangat berharga, karena puasa itu yang akan membalas kebaikannya adalah Allah. Nah, itu menjadi rahasia Allah, sehingga seberapa besar juga itu menjadi rahasia Allah. Nah, ketika suasananya lalu senang dengan puasa, maka orang itu lalu selalu berpuasa. Begitu juga orang yang lalu takut kepada Allah, sangat takut kepada Allah. Nah, itu lalu dalam hatinya yang sedemikian itu muncul adalah selalu dia ingin dekat kepada Allah, ingin meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, ini keadaan ini adalah sebenarnya ini ditujukan kepada orang yang lalu ma'rifah kepada Allah, yang ma'rifat kepada Allah. Artinya orang yang lalu tiba-tiba dikaruniai oleh Allah suasana hati yang begitu misalnya senang kepada Allah, suasana hati begitu takut kepada Allah, itu tiba-tiba muncul. Nah, jadi amalan-amalan dia itu lalu amalan yang mungkin kadang-kadang berbeda. Misalnya begini, orang kalau wirid itu habis sholat kan biasanya membaca subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar lalu 33. Lalu orang itu tiba-tiba ingat tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi Allah itu mengkarunia hatinya, diberi ingatan, lalu suasana hatinya betul-betul ingat tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Semua diingatnya, bagaimana Allah memperlakukan dia begitu lembut,
bagaimana Allah begitu sangat kasih sayang terhadap dia, ingatannya muncul itu, maka bisa saja wiridnya itu berubah. Jadi yang dibaca alhamdulillah terus, alhamdulillah, alhamdulillah terus dia, karena ingatannya itu kebaikannya Allah. Nah itu yang dimaksud. Jadi suasana hati yang tiba-tiba Allah karuniakan sehingga lalu yang dalam lisannya itu dia kepingin mengucapkan alhamdulillah terus. Ada yang lalu orang itu mengingat kebesaran dan keagungan Allah, mengingat kebesaran dan keagungan Allah. Tiba-tiba dia mengatakan Allahu Akbar terus diulang-ulang itu. Nah itulah artinya bermacam-macam jenis amalan itu sangat bergantung dengan suasana hati seseorang. Nah sehingga di sini lalu ada beberapa tingkatan. Pertama, orang yang ma'rifah kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah. Nah orang seperti ini kalau lalu dikaruniai tadi seperti tadi, maka dia akan lisannya, dohirnya, jasadnya itu akan mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Ketika senang dia lalu mengucapkan alhamdulillah, ketika takut kepada Allah lalu banyak istighfar betul kepada Allah. Nah itu orang ma'rifah. Jadi tergantung suasana hati. Ada seorang yang namanya murid. Nah murid itu kalau tidak dalam bimbingan guru, dia lalu mengamalkan amalan yang memang maksur dari Rasulullah, ya, yang memang diajarkan Rasulullah, diajarkan Quran. Nah itu diamalkan dengan niatan adalah setahap demi setahap dia ingin dekat kepada Allah dan ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah. Dia lakukan usaha untuk mendekat itu, usaha untuk mendekat kepada Allah setahap demi setahap. Nah yang ketiga itu ada orang yang murid juga, tetapi dalam bimbingan guru, dalam bimbingan guru rohani, sehingga dia mengamalkan satu amalan pekerjaan sesuai dengan perintah gurunya, katanya gurunya, ya sudah ini amalkan kamu biar suasana hati kamu begitu tenang. Nah itu diamalkan. Jadi dia mengikuti perintah gurunya. Yang keempat adalah orang awam. Nah orang awam ini ya sudah ngamalkan apa yang ada. Rasulullah menyampaikan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 sesudah salat, ya sudah dikerjakan tanpa ada keinginan untuk bagaimana mendekatkan terus kepada Allah setahap demi setahap. Ini perbedaannya dengan murid tadi. Jadi murid itu berusaha untuk bagaimana dia mengenal Allah, artinya betul-betul dekat kepada Allah. Nah kalau orang awam itu biasa saja, yang penting sudahlah kerjakan, baca Quran ya sudahlah baca, terus sholat ya sudah sholat, gitu, sesuai dengan perintah lah. Artinya pekerjaannya standar, tidak naik-naik. Nah itu orang awam. Nah hikmah yang kesembilan ini sebenarnya oleh Ibnu Athaillah nampaknya ditujukan kepada orang ma'rifah tadi, orang yang kenal kepada Allah, sehingga kapan suasana hatinya Allah karuniakan itu takut kepada Allah, dia tiba-tiba banyak istighfar kepada Allah. Kapan lalu Allah memberikan kenangan tentang kebaikan kelembutan Allah, tiba-tiba dia senang kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Nah kapan juga dia mengingat keagungan Allah, kalau sujud ya lama, tiba-tiba dia ingatan itu, maka sujudnya yang lama karena memang kenangannya itu kemahagungan Allah, sehingga sujudnya itu menjadi sangat berarti karena itu kenangan. Nah ketika seseorang misalnya khawatir, selalu menghindari dari barang-barang yang batil, maka bisa mungkin dia sesuatu yang sebenarnya dianggap tidak batil, karena khawatir batil dia hindari. Nah ini termasuk orang-orang yang zuhud, ya. Orang-orang zuhud. Jadi orang subhat itu dihindari, sesuatu yang berpotensi untuk di situ ada kebatilan dia hindari, meskipun secara zahir tidak ada kebatilan di situ. Nah ini orang akan melahirkan dia zuhud.
Nah, suasana kebatinan itu ada bermacam-macam ya, bermacam-macam. Jadi ketika orang ingat kepada ampunannya Allah yang begitu luas, tentang luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, maka dia menjadi senang. Suasana hati itu senang, sehingga membaca Quran ya senang, ya sholat ya senang, ya bahagia betul dengan suasana yang seperti itu. Nah, ketika orang itu ingat tentang azab misalnya, azab, maka muncul rasa takutnya kepada Allah, rasa ketakutnya kepada Allah. Kayak ulama yang tidak pernah keluar rumahnya, suatu saat dia keluar menuju tempat pembakaran besi untuk dibuat pisau atau pedang. Nah, itu ketika dia melihat bagaimana api yang melelehkan membuat besi itu mudah untuk ditempah menjadi pedang. Ketika besi itu dibakar seperti itu menjadi tidak keras lagi, dia jatuh pingsan karena suasana hatinya dia sedang takut kepada Allah, sedang takut kepada Allah. Nah, itu yang membuat dia itu takut. Nah, saya contohkan tentang orang-orang salih yang lalu amalan-amalannya itu didorong oleh suasana batinnya. Ada yang namanya Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i ini orang salih. Ini kalau malam, ini melewati malam itu tidak bisa tidur. Jadi matanya tidak bisa terpejam. Nah, itu dalam munajatnya dia mengatakan, Ilahi hammuka attala alayya al-humumad dunyawiyah wa hala baini wa bainar ruqud wa hala baini wa bainar ruqad. Ilahi Tuhanku, cita-citaku kepadamu itu membuat sirna kesedihanku. Jadi cita-citaku terhadap Engkau untuk mendapatkan ridha Engkau, mendapatkan ampunan Engkau, mendapat kasih sayang Engkau, membuat kesedihan dunia itu menjadi sirna. Wahala baini wa bainar ruqad, sehingga itu menjadi penghalang antara saya dengan rasa nyenyaknya tidur, sehingga dia tidak bisa tidur karena keinginan suasana batinnya terhadap Allah. Nah, ini yang lalu muncul di batinnya Daud At-Ta'i, sehingga rasa kantuk itu menjadi sirna, kesedihan juga menjadi sirna, karena harapan-harapannya terhadap Allah, keinginan-keinginannya terhadap Allah menjadi tampak di depan matanya. Ini salah satu bentuk suasana hati. Ada juga yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mantan perampok ya, mantan kepala perampok. Fudail bin Iyad ini. Jadi dia kalau ingat suatu saat pernah bersama jamaah haji dia, Jadi ada masa lalunya yang tidak betul-betul kelam, Fudail bin Iyad ini. Nah, ini kalau ingat masa lalunya, suatu saat dia di padang Arafah bersama jamaah haji. Jadi jamaah haji itu baca doa, semua baca zikir ya. Fudail bin Iyad ini diam betul, merasa dirinya begitu hina, diam betul, sehingga katanya temannya itu dikatakan, Ishaq bin Ibrahim itu mengatakan, falam yusma minhu du'aun, sehingga tidak didengar dari lisannya Fudail bin Iyad itu berdoa, padahal berada di padang Arafah waktu itu. Setelah itu dia mengangkat tangannya sambil menundukkan kepala, dia menangis dan berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Wa su'atahu wallahi minka wa in ghafartali.
aduh betapa celakanya saya atau betapa jahatnya saya, demi Allah saya telah melakukan banyak perbuatan maksiat kepadamu, kepada Allah maksudnya. Wa in ghafartali, walaupun engkau sudah mengampuni aku. Jadi dia menjadi orang soleh sudah. Jadi ini diucapkan ketika dia sudah menjadi orang soleh. Betapa dia sedih terhadap dirinya, betapa dulu itu betapa jahatnya dirinya katanya, dan dia telah melakukan kejahatan itu. Walaupun engkau ya Allah telah mengampuni saya, tetapi perasaan sedih itu luar biasa. Nah, kenapa Fudail bin Iyad ini tidak bisa berdoa dan berwirid saat itu? Karena pada saat itu suasana hatinya betul-betul merasa betapa dirinya sangat jahat dulu, betapa dirinya sangat hina dulu, betapa dia telah melakukan maksiat-maksiat yang begitu banyak. Nah, orang yang seperti itu kan tidak bisa berbuat apa-apa, merasa dirinya betul-betul terhina, betul-betul hina, sehingga lisannya pun tidak bisa mengucapkan apa-apa. Yang ada dia menangis dan menunduk, terus menangis dan menunduk, kecuali lalu dia mengucapkan seperti itu, alangkah jahatnya, alangkah saya telah banyak melakukan kemaksiatan kepada engkau, walaupun engkau telah mengampuni dosa-dosaku. Nah, ini suasana batinnya. Orang mestinya dia kan dianjurkan Rasulullah melakukan doa-doa di padang Arafah itu, ya berzikir, ya membaca doa yang memang dianjurkan Rasulullah. Tetapi karena suasana batinnya itu, ini yang dikatakan ahwal suasana hatinya itu. Ini yang Fudail bin Iyad. Ada lagi yaitu Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ini seorang yang soleh juga. Sari As-Saqati ini beristighfar selama 30 tahun cuma gara-gara pernah mengucapkan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah itu kan sangat terpuji, sangat bagus. Artinya sangat bagus diucapkan. Tapi itu diucapkan begini. Ketika terjadi kebakaran di Baghdad, itu maka ada seorang laki-laki menghadap kepada Sari As-Saqati, menyampaikan bahwa tokonya Sari As-Saqati itu selamat dari kebakaran, sedangkan orang lain terbakar tokonya. Nah, itu Sari As-Saqati mengatakan secara spontan, alhamdulillah. Nah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah itu, dia teringat langsung Allah mengkarunia suasana hati yang hatinya berbicara, saya itu kok sekarang mengatakan alhamdulillah, kan seolah-olah saya berbahagia di tengah teman-teman saya, saudara-saudara kaum muslimin itu sedang terbakar tokonya. Seolah-olah saya egois kok ya alhamdulillah sendiri. Nah, itulah yang lalu menyadarkan Sari As-Saqati sehingga dia menyesal dan gara-gara mengatakan alhamdulillah itu lalu dia bertobat, beristighfar kepada Allah itu selama 30 tahun. Tidak henti, 30 tahun. Karena ingatan tentang kalimat itu. Betapa dia sangat merasa berdosa karena mengucapkan alhamdulillah di tengah saudara-saudaranya yang sedang toko-tokonya terbakar semua. Padahal mungkin yang maksudnya Sari As-Saqati, alhamdulillah toko saya tidak terbakar. Tetapi itu kok tidak enak. Suasana yang seperti itu kok tidak enak karena memang seolah-olah saya mensyukuri juga saya tidak terbakar, ya orang lain terbakar. Nah, itu yang lalu artinya ini orang yang suasana hatinya itu betul-betul merasa bahwa dia merasa bahwa bersalah. Nah, sehingga itu yang lalu mendorong dia untuk melakukan kalimat-kalimat istighfar itu.
Yang terakhir ada Ma'ruf al-Qarhi. Ma'ruf al-Qarhi. Ma'ruf al-Qarhi ini orang yang berbuka dari puasanya gara-gara orang yang membawa air itu berdoa. Jadi ada sakqa ya. Jadi ada sakqa itu marra bisaqqai wa huwa shaimun. Ma'ruf al-Qarhi ini lewat bertemu dengan orang pembawa air sedangkan dia berpuasa. Fasami'ahu yaqul. Nah, pembawa air ini kalau memberikan air itu untuk diminum, untuk orang lain minum, ini kalau dia memberikan air dia berdoa, rahimallahu man yashrabu minni. Semoga Allah merahmati orang yang meminum airku, katanya. Nah, itu setiap orang yang diberi air diminumkan, dia selalu berdoa begitu. Nah, Ma'ruf al-Qarhi ini ketika melihat itu sedang berpuasa, itu dilepas puasanya. Puasa sunnah ini, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ya tidak boleh. Puasa sunnah, dia itu kok ada orang berdoa, suasana berdoa saat memberikan air. Nah, karena dia orang soleh, dikaruniai oleh Allah, dia kok yakin dengan doanya orang itu dimakbul oleh Allah. Doanya orang itu dimakbul oleh Allah. Ma'ruf al-Qarhi ini yakin betul, sehingga puasa sunnahnya dia lepas dan minta air. Nah, ini yang lalu. Karena kenapa dia kok bisa melepas seperti kok mudah melepas? Puasa itu dalam rangka ingin mendapatkan rahmat Allah. Nah, sekarang ada orang yang berdoa semoga dia mendapat rahmat Allah. Nah, Syariat Saqati itu kok yakin betul bahwa doa orang itu dimakbul oleh Allah. Nah, untuk yang terakhir ini nampaknya kita tidak bisa niru. Tidak bisa niru. Karena Ma'ruf al-Qarhi ini kan orang soleh. Jadi suasana batinnya ya dikaruniai Allah untuk bisa tahu bahwa insya Allah doanya dimakbul oleh Allah. Kalau kita kan tidak bisa begitu, sehingga tidak perlu ketika ada orang yang berdoa, siapa yang meminum air ini nanti semoga dirahmati oleh Allah itu. Karena kita tidak tahu, ya tidak perlu niru Syariat Ma'ruf al-Qarhi ini. Ya. Karena dia seorang soleh, maka secara mata batinnya dia bisa dikaruniai itu oleh Allah, sehingga dia berani mengorbankan puasa sunnahnya dan meminta air karena doanya orang yang membawa air itu yakin Syariat Saqati bahwa dia dimakbul. Nah, ini gambaran orang-orang yang dikatakan tadi, yaitu orang yang beramal bermacam-macam amal karena bermacam-macam ahwalnya hati, suasana hatinya. Sehingga ada orang yang lalu sholat dalam satu malam itu cuma bisa 2 rakaat, karena saking lamanya dia, sujudnya lama, berdirinya lama, sujudnya lama. Sehingga dulu ada seorang ibu dengan anak kecil. Nah, ketika malam sang anak bilang, kok di sana itu kok ada tiang, kalau siang kok tidak ada tiangnya, katanya ibunya, itu bukan tiang, nak. Yang itu bukan tiang, yaitu seorang soleh yang sedang sholat. Saking lamanya dia berdiri, sehingga oleh anak kecil dianggap tiang. Karena suasana batinnya itu sedang senang dan bahagia, dia sujud kepada Allah dan sedang berdiri di hadapan Allah. Nah, kalau orang itu membaca Quran di dalam sholat, lalu yakin betul bahwa dia sedang ada di hadapan Allah, yakin betul seolah-olah dia seolah-olah ada di hadapan Allah, membaca Quran di hadapan Allah, maka tentu akan senang luar biasa dia membaca Quran, senang sekali, bahagia sekali. Sehingga dulu ada katanya Ibnu Arabi dalam Al-Futuhatul Makkiyah, dia menjelaskan ada cerita orang yang lalu
ketika membaca Quran seolah-olah dia sedang ada di hadapan Rasulullah, membaca Quran di hadapan Rasulullah. Itu tidak bisa menghatamkan Quran, saking karena senangnya dia ada di hadapan Rasulullah. Nah, ketika gurunya bilang, coba kamu bayangkan seolah-olah kamu itu sedang ada di hadapan Allah baca Quran. Nah, itu ketika membaca Al-Fatihah, ini kebiasaan orang ini kalau salat malam khatam Qurannya. Kalau salat malam itu kalau baca Quran dalam salatnya khatam sampai selesai. Nah, ketika gurunya bilang, coba kamu ada seolah-olah ada di hadapan Rasulullah sebagai seorang Rasul yang pembawa Quran, itu tidak separuh Quran selesai. Nah, ketika itu lalu gurunya bilang, kamu seolah-olah membaca Quran di hadapan malaikat Jibril. Maka ketika dia suasana batinnya merasa bahwa dia membaca Quran di hadapan malaikat Jibril, dia tidak seperempat Quran bisa dibaca, tidak bisa hatam. Nah, ketika dia oleh gurunya disampaikan, coba kamu seolah-olah membaca ada itu di hadapan Allah sebagai pemilik Quran. Itu lalu berhenti di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ diulang-ulang. Sambil menangis dia diulang-ulang terus. Diulang-ulang kalimat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus itu diulang. Karena dia seolah-olah memang berhadapan dengan Allah dan ada kepada Allah. Nah, setelah itu dia tidak bisa melanjutkan lagi ke ihdinas siratal mustaqim, tidak sanggup. Ya berhenti di situ. Ya salat dilanjutkan dan berhenti di situ juga. Setelah itu besoknya dia tidak salat malam lagi, oleh seorang ulama yang menjadi gurunya didatangi, dan dia ternyata sakit, dan 1 minggu kemudian dia meninggalkan dunia, almarhum. Artinya dia telah membawa begitu dekat kepada Allah. Suasana batin seseorang membuat dia senang. Suasana batin seseorang membuat dia enak. Suasana batin seseorang itu bisa membuat nyaman untuk melakukan amal, sehingga amal itu berbeda-beda. Ada orang yang senang sedekah, ada orang yang senang bahagia betul mengikuti perintah Allah, mematuhi perintah Allah, berbakti sama orang tua, kayak Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak pernah ketemu Rasulullah, juga tidak yang jelas dia berguru kepada sahabat, tetapi juga tidak dikenal oleh sejarah dia sebagai seorang yang alim, artinya seorang yang memang cerdas. Tidak ada sejarah yang menjelaskan seperti itu. Tapi kesolehannya itu dikenang Rasulullah. Dia dari Madinah jauh, tapi tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi dikenang oleh Rasulullah karena kebaikan terhadap orang tuanya. Nah, itu kesenangannya itu. Jadi ada orang yang kesenangannya berbuat baik kepada orang lain, dan berbuat baik kepada orang lain itu telah menyampaikannya dia untuk dekat kepada Allah. Ada orang yang lalu senang dengan sedekah. Sedekahnya itu membuat dia dekat kepada Allah. Ada yang lalu orang senang baca Quran karena suasana hatinya senang begitu baca Quran, karena itu kalam Allah. Nah, amalan-amalan itu yang berbeda-beda itu tergantung suasana hati. Nah, kalau orang lalu tidak ada suasana sama sekali, nah itu orang awam namanya. Ya sholat pokok sholat, ya puasa ya pokok puasa. Tidak ada kenangan apa-apa, dan tidak ada suasana apa-apa. Karena memang dia tidak pernah berusaha untuk itu. Ya ketika sedekah ya pokoknya sedekah. Apalagi kalau sedekah yang lalu ngumpulkan orang dengan gagah dia memberikan sama orang. Pas di syuting itu tambah tidak punya suasana itu.
Yang adalah suasana merasa dirinya gagah bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi suasana hati itu menyebabkan juga pada orang-orang tertentu membawa amalan-amalan tertentu yang lalu ditonjolkan. Jadi orang ada senang sholat, ada senang sedekah, dia berbuat baik untuk itu. Jadi senang suasana batinnya dengan sedekah dan dia bisa dekat dengan Allah dengan sedekah. Bisa dekat dengan Allah karena dia berbuat baik kepada orang tuanya. Bisa dekat kepada Allah karena dia salat tahajud misalnya. Ketika itu diperoleh, itu jangan ditinggalkan. Misalnya ketika ada orang yang lalu hadir dalam majelis ilmu, kok bisa dekat lewat misalnya dia hadir di majelis ilmu. Kalau sudah dekat melalui lewat majelis ilmunya itu tidak boleh ditinggalkan. Karena lalu dia senang dengan zikir, lalu majelis ilmunya ditinggalkan. Nah itu bisa berubah nanti, bisa berubah. Jadi apa yang memang Allah karuniakan, suasana batin yang Allah karuniakan sehingga dia senang di situ, itu jangan ditinggalkan. Amalan-amalan yang lalu membuat dia senang di situ. Ya kalau tahajud dia senang, ya sudah kerjakan tahajud itu. Nah, jadi yang ini adalah sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang ma'rifah kepada Allah. Nah, orang-orang seorang murid yang berusaha untuk mendekat kepada Allah juga bisa melakukan itu setahap demi setahap. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk yang hikmah yang ke-9 ini. Ada yang ingin disampaikan? Ya. Jadi orang-orang makrifah katanya jasadnya ada di Indonesia, anunya ada di Mekah katanya. Jadi orang-orang seperti itu kadang dilebih-lebihkan ya, dilebih-lebihkan. Jadi intinya begini, orang makrifah pun yang dikaruniai makrifat kepada Allah, orang yang mengerti tentang hakikat sekalipun, itu tetap sholat ya tetap dilakukan. Jadi kalau orang tidak melakukan sholat, pasti dia orang yang tidak makrifah kepada Allah, pasti. Dan bukan kelompok orang-orang yang hakikat juga. Jadi kalau orang syariat, orang tarikot, terus hakikat, terus makrifat, pasti dia sholat. Tidak ada yang tidak sholat. Tidak ada yang tidak sholat. Jadi kalau ada orang saya sudah makrifah, jadi tidak perlu sholat, itu bukan orang makrifah itu. Dia sedang orang tersesat, orang tersesat, bukan orang makrifah. Orang makrifat kepada Allah itu kalau sujud itu bisa mengalahkan sampean sholat sampai kayak tarawih ya, tarawih. Salat tarawih misalnya dibandingkan orang yang makrifat sedang sujud kepada Allah bisa kalah sampai sujudnya saja. Itu orang makrifah kepada Allah. Jadi justru orang makrifah itu kalau sholat itu lebih lama dari kita. Sehingga Imam Zainal Abidin itu kalau sholat itu satu malam suntuk 1000 rakaat. Kita itu tidak pernah 100 rakaat saja tidak pernah. Itu orang yang sudah makrifah kepada Allah, sudah kelompok min auliyaillah, orang yang sudah wali-walinya Allah itu. Jadi kalau sekarang ada orang sudahlah saya sudah makrifat kan sudah, yang penting salat itu kan ingat saja kepada Allah, saya sudah makrifat, itu orang tersesat itu, orang tersesat itu. Jadi kalau tidak salat ya pasti orang 100% orang tersesat. Jadi semua orang-orang yang soleh itu, orang-orang waliullah itu, orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang-orang yang hakikat itu, orang-orang yang tariqat itu, orang-orang yang syariah itu pasti melakukan sholat.
Jadi kalau ada orang klaim tidak perlu melakukan sholat, pastilah dia orang yang tersesat. Ya, barangkali itu. Ada yang lain? Ya, ya, silakan yang masalah sakit yang diderita oleh seseorang. Ya. Kalau mungkin kelasnya seperti Nabi Daud, apakah beliau menikmati sakitnya tanpa berusaha untuk berobat? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa hanya sekedar menikmati tanpa berobat atau tetap berusaha untuk berobat? Berarti tidak menikmati karunia dari Allah, bahwa sakit itu juga merupakan karunia dari Allah. Terus yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita dari orang awam, orang biasa, bisa lebih naik lagi di hadapan Allah, biar Allah merasa kita bisa diberi hidayah oleh Allah agar kita selalu bisa mengingat Allah. Ya. Karena kita kan iman kita kadang-kadang naik turun, Ustaz. Kadang sudah sibuk, kadang lupa, kadang pikir, walaupun hanya di dalam hati. Itu bagaimana cara-caranya? Terima kasih, Ustaz. Ya. Pertama tentang orang sakit. Ya, yang saya ceritakan kemarin malah bukan nabi, orang biasa. Artinya cuma dia solih ya, solih. Jadi orang solih. Cuma dia ngerti bahwa sakit itu karunia Allah. Sehingga kan sebenarnya begini, kalau berobat itu ngikuti perintah Allah dan Rasulnya ya, harus dilakukan sebagai bentuk ngikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang sakit dan disuruh untuk berobat, itu mengikuti perintah. Karena dia mengikuti perintah, tentu dia adalah orang yang senang dengan apa yang diperintahkan Rasulullah. Jadi dia berobat dan senang berobat itu karena senang kepada Rasulullah, senang dengan perintah Rasul ya, anjuran Rasul untuk berobat. Nah, sekarang suasana batinnya. Nah, suasana batinnya itu mau dalam proses sembuh, mau tidak sembuh, mau sembuh, dia tetap suasana batinnya ini karunia Allah. Sekalipun sampean misalnya kita gerutu, mangkel sekalipun sama penyakit, apa menyebabkan sembuh? Tidak, malah semakin sakit katanya dokter. Suasana batinnya yang semakin mangkel misalnya, penyakitku tidak sembuh-sembuh. Kok seolah-olah penyakit ditumpahkan ke saya semua? Malah tidak tambah sembuh. Tapi ketika dia senang, suasana batinnya itu senang, karena ini karunia Allah, tentu Allah karena maha baik, maka ini adalah kebaikan Allah. Karena Allah maha kasih sayang, ini adalah sayangnya Allah kepada kita. Nah, itu dia nikmati. Tetapi berobat tetap dia lakukan dengan satu keyakinan bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Tetapi berobat karena itu perintah, harus dilakukan karena itu perintah. Kalau orang sakit ya berobat, sehingga itu dilakukan, ikuti perintah Rasulullah. Bahwa yang menyembuhkan itu ya tetap Allah, keyakinannya itu. Jadi dia tetap harus senangnya dengan Allah, bahwa ini karunia. Artinya suasana batinnya tetap dia tetap senang dan prasangka baik betul kepada Allah, sehingga hatinya itu tidak sakit, hatinya tetap tentram meskipun secara fisik dia sakit. Ada banyak orang yang seperti ini, bukan seorang nabi, dan banyak orang yang seperti ini. Ketika orang itu mengenal Allah, artinya bahwa yakin betul bahwa tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini kecuali Allah. Kalau ada yang mengatakan ada orang yang berkuasa selain Allah, itu kan syirik.
Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Maka karena yang tidak ada yang berkuasa selain Allah, maka tentu kalaupun sakit itu ujian dari Allah, dan kita senang dengan Allah. Nah itu yang pertama, yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana meningkatkan itu tadi. Jadi dari orang awam paling tidak naik ke murid ya. Orang awam kan baca Quran sudahlah, baca biasa sajalah, baca terus itu. Zikir ya sudah, zikir terus itu. Nah itu namanya orang awam, tidak berusaha. Nah kalau murid itu orang yang berusaha untuk dekat kepada Allah. Baca Quran misalnya, Quran dibaca, tapi dia sadar bahwa yang baca itu kalamullah. Kalau sampean sadar betul, kita sadar betul bahwa ketika baca Quran itu yang dibaca kalamnya Allah, sadar betul, pasti akan menangis, pasti dia akan khusyuk betul, dan pasti akan senang betul, karena kesempatan itu di sini, di dunia ini baca Quran itu. Kalau dia dalam kubur kan tidak ada baca Quran, jadi kesenangannya itu ya di situ. Jadi itu ditingkatkan, dan ditingkatkan itulah yang butuh dengan ilmu, butuh dengan ilmu. Ilmu itu ada ilmu dirasa, artinya bita'allum ya, dirasa itu bita'allum. Jadi ilmu itu harus belajar, hadir dalam majelis taklim, itu namanya ilmu itu harus belajar. Ada ilmu itu wirasah, karunia dari Allah, karunia Allah. Tetapi belajar itu harus, sesudah belajar barulah Allah memberikan ilmu itu. Nah kesadaran itulah yang lalu bisa meningkatkan seseorang dari awam naik ke murid. Nanti suatu saat Allah kalau mengkaruniai bisa naik ke, bisa ma'rifah, bisa mengenal Allah. Kayak begini, ada dua orang yang lalu lihat seorang yang meminta-minta. Satunya bilang, kasihan betul dia, sudah tua, tidak ada penghasilan, akhirnya dia meminta-minta. Kasihan kan timbul, jelas timbul kasihan habis. Yang satunya mikir, Allah kalau mau membuat semua makhluknya di muka bumi ini kaya semua, tidak ada yang meminta-minta, tidak ada juga orang miskin. Orang itu ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Itu sebenarnya Allah sedang menguji, bukan dia. Sedang yang diuji itu kita yang melihatnya. Kalau Allah mau, tentu tidak akan ada yang miskin. Dia tidak akan lalu punya kasihan yang terlalu dalam terhadap orang yang miskin itu. Dia akan mengatakan begini, Allah itu lebih maha kasih sayang daripada kita yang sedang mengasihi orang miskin itu. Kalau Allah saja yang maha kasih sayang masih menakdirkan dia, berarti ada hikmah di balik itu. Sehingga dia pikirannya langsung ke Allah, tersambung dengan Allah, usul, tersambung dengan Allah. Kalau yang pertama kan enggak, lurus saja. Kasihan dia, sudah miskin, tua, sudah tidak punya kerabat, itu begitu. Sehingga dia diberi. Kalau yang satunya memberi juga, tetapi pikirannya begini, ini yang diuji saya. Kalau Allah mau dia buat kaya, dan Allah itu jelas lebih maha kasih sayang daripada saya. Allah itu maha kasih sayang. Jadi rasa kasihannya saya itu terhadap dia tidak ada apa-apanya dibanding kemaha kasih sayangan Allah. Tapi kenapa Allah menakdirkan itu? Nah itu ujiannya terhadap saya. Dua orang cara pandang yang berbeda karena ilmu yang berbeda, karena makrifahnya kepada Allah juga berbeda. Nah itu harus
diajari, harus dipelajari. Nah, kenapa saya lalu membaca hikam ini di bulan puasa? Karena saya ingin keberkahan Allah itu turun ketika kita bersama-sama mengkaji kitab hikam ini. Karena hikam itu berhubungan dengan tazkiyatun nafas. Artinya kalau lalu tidak bersama dengan karunia Allah, maka ilmu ini berhenti sebagai ilmu pengetahuan saja, tidak akan menyentuh hati kita sehingga tidak melahirkan ma'rifah kepada Allah, sehingga jalan untuk meningkatkan keimanan itu adalah dengan cara menuntut ilmu, mencari ilmu, dan juga sadar betul kayak orang Baduy kalau diberi itu langsung dipahami betul. Allah itu maha baik, Allah itu maha rahman, Allah itu maha lembut. Ketika tanya ke Nabi, besok yang mengadili siapa? Allah. Senang dia langsung. Yang mengadili zat yang maha kasih sayang. Kalau seandainya mengadili bapak saya misalnya, itu masih repot. Bapak itu kan bisa mungkin kalau sudah yang namanya manusia kalau sudah nganu kan memang lain. Tapi kalau Allah enggak, bisa mengampuni dosa-dosa yang sekalipun banyak. Ada orang yang sangat jahat, seorang pemimpin gubernur yang mungkin paling jahat di dunia. Itu ketika mau meninggal, saking pedenya kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, orang-orang mengatakan bahwa saya tidak mungkin diampuni dosanya karena begitu jahatnya saya. Dia yakin, dia sadari betul bahwa jahatnya itu. Saya begitu jahat sama orang, itu pernah membunuh saat orang sedang sujud, dipotong leher, saking jahatnya. Dia berdoa sebenarnya, ya Allah, orang-orang menyangka pasti engkau tidak akan mengampuni saya karena kejahatan-kejahatan saya. Tapi ya Allah, saya yakin karena engkau maha kasih sayang, engkau maha pengampun, saya yakin bahwa engkau akan mengampuni saya. Pede dia. Meskipun jahat, dasar dia orang yang punya pengetahuan tentang agama. Ketika meninggal, dia itu berdoa seperti itu. Sampai seorang Sholih Hasan Al-Basri itu terheran-heran karena dia bisa berdoa seperti itu. Nah, itu kesadaran yang lalu bisa tumbuh dari ma'rifat. Jadi jalannya itu adalah dengan bagian menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir cukup ya. Terkait dengan amalan sesuai dengan kondisi batin kita kan. Iya. Seolah-olah yang saya tangkap memilih-milih ibadah yang lain. Bagaimana itu? Padahal Rasulullah mencontohkan kita harus beribadah semaksimal mungkin. Kok ini yang saya tangkap? Ya, memilih-milih ya. Betul. Betul pertanyaannya. Bagus ya. Bagus. Jadi saya katakan tadi, maka hikmah yang ke-9 ini terkait dengan orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau yang sampean sampaikan adalah seharusnya tidak milih-milih, apa yang diperintahkan Rasul itu kerjakan, tidak menunggu suasana batin. Betul, itu untuk orang awam tadi. Tapi kalau orang suasana batinnya, orang-orang yang kenal Allah itu, lalu dia diingatkan dengan kekejamannya masa lalu, kejahatannya masa lalu, maka lisannya itu, karena saking takutnya kepada lisannya itu, tidak sanggup berkata apa-apa. Bagaimana seandainya orang tertuduh, kan diam saja, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dia merasa berdosa, meskipun seandainya diampuni, dia tetap merasa bersalah. Jadi ini untuk orang-orang yang ma'rifat, sehingga orang yang dikaruniai batinnya itu suasana tertentu. Coba sampean pas sedang sama dengan itu, pas sedang senang kepada Allah,
pasti sujud itu tidak akan mau bangun saking senangnya. Sehingga ada seorang ayah yang sedang sujud terus bermakmum dengan anaknya. Ketika sedang sujud karena terlalu lama, karena suasana batin sedang senang kepada Allah, sedang sujud, anaknya itu lari keluar dari jamaah itu, salat sendiri itu. Yang bapaknya terus melanjutkannya itu. Nah, kalau imam tidak boleh begini sebenarnya, tidak boleh. Tapi kan tidak bisa dipaksa kalau makmumnya cuma satu orangnya, anaknya itu. Jadi suasana batinnya sedang seperti itu. Jadi sedang menyenangi itu. Nah, tidak bisa dipaksa karena dia sedang senang kepada Allah di suasana itu. Kayak sering saya cerita, guru saya itu pernah sujud kepada Allah sambil menangis di salat maghrib. Dia tidak bangun dari sujud, tidak bangun. Dia baru bangun setelah dibangunkan. Jadi kita bubar salat, dibangunkan. Gitu. Mestinya seandainya sama-sama tahu kan tidak bubar ya. Satu saja yang membangunkan, lalu salat tetap dilanjutkan. Itu dibangunkan dan dia berhenti salat, jamaah akhirnya berhenti. Itu suasana itu. Jadi yang dimaksud saya adalah untuk orang awam seperti itu tadi, apa yang memang maksud dari Rasulullah ya sudah kerjakan itu. Orang-orang tertentu yaitu orang yang lalu mengikuti suasana ahwalnya, ahwal batinnya, ahwal hatinya. Itu barangkali itu.